Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Azmi Hayatun Nufus Fajri Zahra dengan NIM 19961410009. Kelas A, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas MIT Ekonomika Publik oleh Bapak Abdurrahman SPD MSI. Ada beberapa landasan penyebab lahirnya ekonomi publik. Yang pertama adalah masalah kunci dalam perekonomian, baik secara mikro maupun secara makro. Yang kedua, sistem perekonomian suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi. Ketiga, peran pemerintah dalam perekonomian ini semakin konvergen atau cenderung mendekat satu terhadap yang lain. Dan keempat, pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis yang bersifat sahih. Faktor-faktor kegagalan pemerintah. Pemerintah tidak dapat mengantisipasi akibat kebijakan yang diambilnya, seperti contoh, kebijakan penurunan BBM. Pemerintah terbatas di dalam mengendalikan kebijakan, misalnya kebijakan rumah susun sewa murah. Pemerintah memberikan kemudahan harga untuk yang miskin, tapi pihak investor tidak mau atau menolak. Pemerintah dalam membuat kebijakan sering tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya atau birokrasinya tidak mampu, dan pemerintah terkadang memberikan kebijakan untuk kepentingan perorangan. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tidak akan habis untuk individu lainnya. Barang publik yang disediakan pemerintah ini merupakan barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara. Ciri-ciri barang publik yaitu pada penggunaannya atau pemanfaatannya tanpa saingan atau non-rivalry in consumption, tanpa pengorbanan untuk mendapatkannya atau non-exclusive in consumption. Contoh barang publik yang dapat diakses tanpa mengeluarkan biaya seperti lampu lalu lintas, papan marka jalan, jembatan penyeberangan, dan sebagainya. Semua orang dapat menggunakan lampu lalu lintas, papan marka jalan, jembatan penyeberangan tanpa perlu mengeluarkan biaya karena keberadaannya memang untuk digunakan semua orang atau bersifat umum. Teori yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave untuk tahap awal perkembangan ekonomi. Persentase investasi pemerintah terhadap total investasi adalah besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Untuk tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Tahap lepas landas, peranan investasi swasta semakin besar, sedangkan peranan pemerintah menyediakan barang-barang dan jasa publik dengan jumlah yang banyak serta kualitas yang lebih baik. Teori Adolf Wagner, perkembangan persentase pengeluaran pemerintah meningkat semakin besar terhadap GNP. Nah, maksudnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pendapatan suatu negara, pasti akan menunjukkan persentase pengeluaran pemerintah yang lebih besar. Pendapatan per kapita meningkat secara relatif, pengeluaran pemerintah akan terus meningkat, terutama harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Di samping itu, dibutuhkan beberapa fungsi penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah. Yang pertama, fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban. Yang kedua, fungsi kesejahteraan. Yang ketiga, fungsi perbankan. Dan keempat, fungsi pembangunan. Teori Pitchok dan Weismann. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Namun, perlu dicatat bahwa tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat di mana masyarakat
dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Terdapat efek penggantian, yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak, sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri, dan juga ada efek inspeksi, yaitu kewajiban melunasi utang dan membayar bunga, serta efek konsentrasi, yaitu konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Teori batas kritis Colin Clark menjelaskan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25% dari GNP. Meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. APBN adalah berfungsi sebagai otorisasi. Artinya, anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi APBN adalah sebagai perencanaan, maksudnya anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Kemudian, fungsi APBN adalah pengawasan, yang berarti anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu, fungsi alokasi yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Berikutnya, fungsi distribusi yaitu bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Terakhir, fungsi APBN adalah sebagai stabilisasi, yakni anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Ditinjau dari sisi manajemen, pedoman bagi pemerintah untuk melakukan tugasnya pada periode mendatang, alat kontrol masyarakat pada kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menilai seberapa jauh pencapaian pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program-program yang direncanakan. Menurut saya, pengelolaan dan realisasi APBN di Indonesia dilihat dari penerimaan negara yang mengalami peningkatan dan tentunya itu menjadi awal yang baik dalam pengelolaan APBN. Pendapatan negara tumbuh positif terutama ditopang peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai. Penerimaan perpajakan pada Februari tahun 2021 membaik, didukung perbaikan pajak sektor migas dan peningkatan penerimaan cukai dan bea keluar. Penerimaan pajak lebih baik dari Januari 2021 didukung realisasi PPN yang tumbuh 5,2%. PNBP didukung oleh peningkatan penerimaan dari SDA, non-migas, pendapatan KND, dan PNBP yang lainnya. Realisasi belanja negara lebih baik dari periode tahun lalu dan jadi awal yang baik mendorong pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan vaksinasi menjadi pendorong utama peningkatan belanja kementerian atau lembaga. Belanja modal tumbuh signifikan untuk membayar proyek infrastruktur dasar lanjutan 2020 dan realisasi subsidi energi mendorong tumbuhnya belanja non-kementerian atau lembaga.